Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang sering dikenal dengan Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkandi. Ayah beliau bernama Maulana Jumadil Kubro. Beliau merupakan keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Disebut juga Sunan Gresik, berasal dari Kasan, Persia. Beliau dikenal dengan nama Kakek Bantal. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mapur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah kabupaten dekat Desa Leren, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya atau desa tersebut tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Beliau juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi beliau dan kelancaran dakwah beliau, sehingga dalam waktu yang cukup singkat beliau mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan beliau menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Berkat kesungguhan dan tanggung jawab menyebarkan Islam, beliau dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan berkat taufik hidayah dari Allah, satu demi satu mereka memeluk ajaran agama Islam. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang dianut penduduk asli. Di sini beliau berusaha menyampaikan dan membawa Islam dengan kebaikan. Selanjutnya, peran beliau Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Beliau dalam melakukan dakwah menempuh beberapa jalur, yaitu 1. Beliau mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Beliau memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo, yang merupakan desa yang dekat dengan pelabuhan. Beliau menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulan yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam keseharian menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, beliau mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit, serta membentuk komunikasi Muslim di Pesucinan, dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik. Beliau berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersama dengan aktivitas perdagangan. Beliau menyampaikan dengan penuh kesantunan, kesopanan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, beliau mendirikan masjid dan pesantren. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Gresik mulai tertarik memeluk Islam karena sosok beliau yang santun, dermawan, toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun masjid Pesucinan, kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim, terletak di Desa Liran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik.
Selain itu, beliau juga mengajarkan ilmu pengetahuan tentang teknik irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Ada beberapa sikap positif beliau yang perlu kita teladani. Di antara sikap positif beliau dalam memperjuangkan atau menyebar dan mengembangkan dakwah Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat diteladani. Di antaranya, 1. Beliau melakukan dakwah secara bertahap atau tadarruj. Dalam dakwahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama diberlakukan secara mendadak, semuanya melalui proses dan penyesuaian. Kedua, sikap positif beliau yaitu gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan serta ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh merantau dari tanah kelahirannya yaitu Wakasan, sekarang masuk atau yang sering atau sekarang menjadi wilayah Iran, menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang cukup melelahkan. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dermawannya beliau. Yang keempat, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasaan Majapahit menjadikannya sesosok guru yang dibanggakan dan menghantarkannya diangkat menjadi penasehat raja dan materi Kerajaan Majapahit pada masanya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik materi yang kali ini Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.